Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pada tema 2, subtema 1 pembelajaran 2, muatan pembelajaran SPDP dan PPKN. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari manfaat energi panas matahari. Salah satunya bermanfaat untuk membantu pertumbuhan tanaman. Nah, pada halaman 10, anak-anak bisa melihat ada lagu tentang menanam jagung. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tinggi rendahnya nada dan tempo pada lagu menanam jagung. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan nada, yaitu bunyi yang memiliki getaran yang teratur. Jadi kalau bunyi yang tidak teratur, asal berbunyi, itu bukan nada. Tetapi nada ini adalah bunyi yang memiliki getaran yang teratur. Nah, dalam nada terdapat nada yang tinggi dan nada yang rendah. Tinggi rendahnya nada ini ditentukan oleh besar kecilnya frekuensi nada. Sekarang coba perhatikan nada yang dilambangkan dengan not angka berikut. Ini Ustazah tandai ya. Nah, bagian yang pertama ada not angka dengan tanda titik di bawah. Maka nada dinyanyikan dengan nada rendah. Kemudian yang kedua, not angka tanpa tanda titik, maka nada dinyanyikan sedang. Yang ketiga, not angka dengan tanda titik di atas, maka nada dinyanyikan tinggi. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan lagu berikut ini. Nah, itulah tadi bagaimana bunyi nada dari not angka rendah, sedang, tinggi. Nah, tadi kita melihat dalam lagu menanam jagung itu ada beberapa tanda. Ada tanda titik, kemudian ada tanda garis, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan menandai panjang pendeknya nada dengan ditandai berikut ini. Yang pertama, 1, 2. Nada 1 dan 2 masing-masing setengah ketukan. Kemudian 1 ketukan. 2 titik, 2 ketukan. 3 titik-titik, 3 ketukan. Kemudian 1,2, nada 1 setengah ketukan dan nada 2 setengah ketukan. Selanjutnya, kita akan belajar mapel PPKN.
hak dan kewajiban dalam menjaga sumber daya. Kemarin kita sudah mempelajari salah satu sumber daya, yaitu sumber matahari. Nah, sekarang kita akan mempelajari sumber energi lain selain energi matahari. Yang pertama, kita akan belajar tentang bagaimana menjaga hak dan kewajiban dalam menjaga sumber daya. Nah, sumber daya alam berupa hak dan kewajiban dalam menjaga sumber daya air, kemudian melaksanakan hak dan kewajiban dalam menggunakan energi listrik. Yang pertama, hak dan kewajiban dalam menjaga sumber daya air. Sekarang coba anak-anak baca teks berikut ini. Air termasuk sumber energi penting bagi manusia. Setiap hari kita butuh air untuk memenuhi kebutuhan seperti minum, masak, mandi, mencuci, bahkan air digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Karena itu, banyak manfaat dari air, maka sangat perlu sekali bagi kita untuk melaksanakan kewajiban menjaga ketersediaan air dengan dimanfaatkan secara bijak, agar ketersediaan air itu selalu terjaga. Nah, berikut akan dijelaskan kewajiban dan hak kita dalam menjaga sumber daya air. Kewajiban manusia terhadap sumber daya air. Setiap manusia harus menjaga ketersediaan sumber daya air agar tetap terjaga sumber daya air yang bersih. Nah, berikut beberapa contoh kewajiban kita dalam menjaga ketersediaan air. Di antaranya, yang pertama, apabila kita sudah tidak menggunakan air, maka keran air bisa dimatikan untuk menghemat air. Yang kedua, menanam tumbuhan di lingkungan sekitar. Mengapa kita harus menanam tumbuhan? Karena tumbuhan ini berfungsi untuk menyerap air atau menyimpan air dalam tanah. Jika lingkungan kita sudah tidak ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan atau pohon, maka air akan sulit terserap oleh tanah. Yang ketiga, menggunakan air sesuai kebutuhan, tidak membuang-buang air. Jadi kalau kita sudah tidak menggunakan air, ya dimatikan agar untuk menghemat air atau air itu tetap terjaga ketersediaannya. Kemudian yang keempat, membersihkan sungai dari sampah. Karena jika sungai itu sudah tersumbat oleh sampah, maka bisa menyebabkan banjir, longsor, dan sebagainya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang kewajiban apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga ketersediaan air. Namun, setiap manusia juga memiliki hak yang sama dalam menggunakan air agar dapat menunjang kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Nah, hak-hak yang kita peroleh dalam pemanfaatan air diantaranya hak mendapatkan air bersih dan sehat. Kemudian yang kedua, hak mendapatkan aliran air yang lancar dan hak terhindar dari pencemaran air. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam menggunakan energi listrik. Nah, listrik termasuk sumber energi manusia yang membantu dalam kehidupan sehari-hari. Adanya listrik membantu kita untuk menyalakan lampu, menonton TV, mendengarkan radio, dan sebagainya. Nah, sekarang perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, ini merupakan contoh penggunaan listrik secara bijak dengan cara menonton televisi bersama. Nah, ketika kita ingin menonton televisi, alangkah baiknya dilakukan secara bersama-sama. Jika kita menonton TV di pagi hari, kemudian adik menonton TV di siang hari, ayah di sore hari, ibu di malam hari, nah itu akan boros listriknya. Jadi dalam penggunaan listriknya tidak dilakukan dengan bijak. Nah, solusinya ketika kita menonton televisi itu alangkah lebih baiknya dilakukan secara bersama-sama dengan keluarga. Nah,
kelebihannya kita bisa berkumpul dengan keluarga, selain itu juga bisa menghemat listrik. Yang kedua, nah ini contoh gambar apa ini? Nah, ini adalah contoh penggunaan listrik yang tidak bijak karena boros energi dan membahayakan. Nah, ini bisa kita melihatnya, ada seorang anak yang sedang bermain games ya. Kemudian ia menyalakan televisinya tapi tidak dilihat. Kemudian ada menyalakan kipas, lampu semuanya dinyalakan, radio dinyalakan, air kran masih menyala. Nah, ini merupakan salah satu contoh aktivitas penggunaan listrik yang tidak bijak karena kan pemborosan listrik dan bisa juga membahayakan rumah kita atau membahayakan lingkungan sekitar kita. Karena kalau kita menggunakan listrik secara bersamaan, bisa jadi nanti korsleting, bisa jadi nanti ketika ada yang korsleting bisa terjadi kebakaran dan sebagainya. Nah, solusinya alangkah lebih baiknya kita meniru contoh yang pertama, karena itu baik untuk menghemat sumber energi listrik. Berikut ini kewajiban kita dalam menghemat penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Kewajiban kedua, mematikan lampu saat siang hari atau saat tidur. Yang ketiga, memilih peralatan listrik yang hemat energi. Nah, itulah tadi materi kita hari ini. Yang pertama kita sudah belajar tentang tinggi rendahnya nada, tempo. Kemudian kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan sumber energi air dan listrik. Tetap semangat belajarnya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.